Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Belajar dengan Ibu Ririn. Hari ini kita akan belajar tentang Kerajaan Sriwijaya. Sebelum kita belajar, jangan lupa subscribe sebanyak-banyaknya, karena subscribe itu gratis ya. Nah, baik, kita akan lanjutkan. Ini adalah peninggalan lokasi Kerajaan Sriwijaya yang saat ini bisa kita lihat peninggalannya ya. Kerajaan Sriwijaya merupakan salah satu kerajaan maritim dengan corak Buddha yang sangat besar pada masanya. Nah, Kerajaan Sriwijaya ini tumbuh di tengah ramainya jalur perdagangan yang melintasi Selat Malaka dengan banyaknya pedagang yang singgah di kota-kota pelabuhan untuk membeli rempah-rempah. Nah, apa itu rempah-rempah? Rempah-rempah ini yaitu seperti cengkeh, kunyit, lada, pala, dan sebagainya. Itu contoh dari rempah-rempah. Nah, tak hanya barang, pada masa berdirinya Kerajaan Sriwijaya, terjadi pula pertukaran kebudayaan yang dibawa oleh para pedagang dari Cina, India, dan Arab yang mempengaruhi budaya di Pulau Sumatera yang sampai dengan saat ini. Nah, ini adalah lokasi Kerajaan Sriwijaya ya. Ini berada di sini lokasi Kerajaan Sriwijaya di dekat Palembang ya. Kerajaan Sriwijaya terletak di tepian Sungai Musi di daerah Palembang, Sumatera Selatan. Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaannya ketika diperintah oleh Raja Balaputra Dewa yang berkuasa pada abad ke-9. Pada masa kejayaannya, Sriwijaya mengontrol perdagangan di jalur utama Selat Malaka dan daerah kekuasaannya meliputi Kamboja, Thailand Selatan, Semenanjung Malaya, Sumatera, dan sebagian Jawa. Selain itu, kebesarannya juga dapat dilihat dari keberhasilannya di beberapa bidang seperti bidang maritim, politik, dan ekonomi. Dalam bahasa Sanskerta, Sriwijaya berasal dari kata Sri yang berarti cahaya dan Wijaya yang berarti kemenangan. Jadi, arti Sriwijaya adalah kemenangan yang gemilang. Setelah beberapa abad berkuasa, Kerajaan Sriwijaya mulai mengalami kemunduran pada abad ke-11. Nah, kita akan bercerita tentang sejarah awal Kerajaan Sriwijaya. Dari prasasti-prasasti Kerajaan Sriwijaya, yaitu Prasasti Kota Kapur, yang diketahui bahwa kerajaan ini berdiri pada abad ke-7 dan pendirinya disebut Dapunta Hyang Sri Jayanasa. Sejak awal didirikan, Sriwijaya diperkirakan telah berhasil menguasai Sumatera bagian selatan, Bangka, dan Lampung. Sri Jayanasa bahkan mencoba untuk melancarkan ekspedisi militer menyerang Jawa yang dianggap tidak mau berbakti kepada Raja Sriwijaya. Sementara dari Prasasti Kedukan Bukit, diketahui pula bahwa Dapunta Hyang ini berasal dari Minangkabau ya, yang lokasinya tepatnya hingga saat ini masih diperdebatkan oleh para ahli. Berikut ini adalah raja-raja Kerajaan Sriwijaya. Ada Dapunta Hyang Sri Jayanasa yang merupakan pendiri dari Kerajaan Sriwijaya,
menjabat sebagai raja pada tahun 683 Masehi sampai dengan 701 Masehi. Kemudian 702 Masehi sampai dengan 728 Masehi dijabat oleh Indrawarman. Raja berikutnya adalah Rudrawikrama, menjabat sebagai raja tahun 728 Masehi sampai dengan 742 Masehi. Dan kemudian sempat mengalami kekosongan kekuasaan yang dipimpin oleh Perdana Menterinya. Kemudian dilanjutkan oleh Sang Ramandananjaya tahun 775 Masehi. Dan kemudian dilanjutkan oleh Dharanindra atau disebut Rakai Panangkaran pada tahun 778 Masehi. Kemudian raja berikutnya adalah Samaragrawira atau disebut Rakai Wara pada tahun 782 Masehi. Raja berikutnya adalah Dharmasetu yang menjabat mulai tahun 790 Masehi. Dan berikutnya adalah Samaratungga atau disebut juga Rakai Garung yang menjabat tahun 792 Masehi. Berikutnya adalah Raja Balaputra Dewa tahun 856 Masehi. Raja berikutnya adalah Sri Udayadityawarman tahun 960 Masehi. Kemudian Sri Wuja atau Sri Udayadityan tahun 961 Masehi dan Si Haisi tahun 980 Masehi. Kemudian Sri Chudamani Warmadewa menjabat sebagai raja tahun 988 Masehi. Raja berikutnya tahun 990 Masehi adalah Malayagiri atau disebut Suwarna Dwipa. Raja berikutnya Sri Marawijaya Tunggawarman menjadi raja mulai tahun 1008 Masehi. Dan raja berikutnya adalah Sumatera Bumi menjadi raja tahun 1017 Masehi. Dan raja berikutnya adalah Sri Sangrama Wijaya Tunggawarman tahun 1025 Masehi. Sri Dewa menjadi raja tahun 1028 Masehi. Dharmawira menjabat sebagai raja tahun 1064 Masehi. Sri Maharaja menjabat sebagai raja tahun 1156 Masehi dan Trailokya Raja Maulibhusana Warmadewa menjabat sebagai raja tahun 1178 Masehi. Nah, masa kejayaan Sriwijaya, puncak kejayaannya pada masa Raja Balaputra Dewa, ya. Kejayaan Sriwijaya dapat dilihat dari keberhasilannya dalam berbagai bidang, seperti bidang maritim dengan menguasai jalur perdagangan melalui Selat Malaka dan Selat Sunda dan Semenanjung Malaya. Kerajaan Sriwijaya mulai mengalami kemunduran pada abad ke-11. Kemunduran melanda berbagai bidang kehidupan, seperti ekonomi dan politik. Berikut ini yang menyebabkan faktor yang menyebabkan runtuhnya kerajaan Sriwijaya. Di antaranya adalah karena diserang oleh India, yaitu dari Kola Mandala. Kemudian terdesak oleh kerajaan Thailand dan Sri Lanka, Singasari, Kemudian banyak raja-raja taklukan dari Sriwijaya itu memberontak dan melepaskan diri.
Selain itu, faktor kemunduran dari atau runtuhnya dari kerajaan Sriwijaya yaitu karena Sriwijaya mulai mengalami kemunduran ekonomi dikarenakan banyak raja-raja taklukan ini melepaskan diri sehingga bandar-bandar pentingnya juga melepaskan diri. Dari peninggalan-peninggalan sejarah ini, maka kita tahu bahwasanya Sriwijaya ada, ya. Di antaranya adalah Prasasti Kedukan Bukit, Prasasti Talang Tuo, Prasasti Telaga Batu, Prasasti Kota Kapur, Prasasti Karangbirahi, Prasasti Candi Biaro Bahal ketiga, dan Candi Muara Takus. Ini adalah Prasasti Kedukan Bukit ya. Prasasti ini berangkat tahun 683 Masehi. Disebutkan bahwa Raja Sriwijaya bernama Dapun Tahyang yang membawa tentara sebanyak 20.000 orang berhasil menundukkan Minangatamwan. Dengan kemenangan itu, Kerajaan Sriwijaya menjadi makmur. Daerah yang dimaksud dengan Minangatamwan itu diperkirakan adalah daerah Binaga yang terletak di Jambi. Daerah itu memang sangat strategis untuk perdagangan. Nah, diperkirakan Dapun Tahyang ini berasal dari Minangatamwan. Kemudian Prasasti Talang Tuo. Ini Prasasti Talang Tuo ya, bentuknya seperti ini. Isi dari Prasasti Talang Tuo ini cukup panjang, memuat beberapa informasi penting. Di antaranya adalah pembangunan Taman Sri Sektra atas perintah Raja Dapun Tahyang Srijayanasa yang merupakan pendiri dari Kerajaan Sriwijaya. Selain itu, di dalam prasasti ini juga berisi banyak doa dan harapan, serta disebutkan pembangunan vihara yang jelas menunjukkan sifat agama Buddha. Nah, Prasasti Talang Tuo ini juga mengungkapkan bahwa Kerajaan Sriwijaya Tengah berkonsentrasi untuk memakmurkan negerinya. Sementara dari letak penemuannya, prasasti ini semakin mendukung argumen bahwa Kedatuan Sriwijaya berpusat di tepian Sungai Musi atau di daerah Palembang, Sumatera Selatan. Nah, ini adalah prasasti telaga bentuknya ya, seperti ini prasasti telaga. Prasasti ini berisi terhadap kutukan terhadap siapa saja yang melakukan kejahatan di Kedatuan Sriwijaya. Dan siapa saja yang tidak taat kepada perintah raja, termasuk para pejabatnya, pengrajin, tukang cuci, sampai dengan tukang sapu kerajaan, akan mendapatkan kutukan. Nah, ini adalah Prasasti Kota Kapur. Prasasti ini berupa tiang batu bersurat, ya, yang ditemukan di pesisir Pulau Bangka, disusun di sebuah dusun kecil yang bernama Kota Kapur. Tulisannya merupakan aksara Palawa atau huruf Palawa dan bahasa Melayu kuno. Ditemukan oleh J.K. van der Meulen pada bulan Desember 1892. Sehingga orang yang pertama yang menganalisis prasasti ini adalah H. Kern, yaitu seorang ahli epigraf bangsa Belanda yang bekerja pada Batavia. Isinya adalah kutukan yang dibuat oleh Dapun Tahyang yang merupakan penguasa dari Sriwijaya. Isinya berisi tentang keberhasilan disertai mantra persumpahan tapi belum dipahami artinya. Kemudian ditujukan kepada
para pemberontak, ya, di situ diberikan kutukan dan hukuman kepada orang-orang yang berbuat jahat ataupun memaksakan kehendak kepada orang lain akan dikutuk. Para pembunuh pemberontak yang tidak berbakti, tidak setia, maka juga akan dikutuk. Nah, kutukan ini diucapkan, pemangatannya berlangsung ketika bala tentara Sriwijaya baru berangkat untuk menyerang bumi Jawa yang tidak takluk kepada Sriwijaya. Ini adalah prasasti Karangbirahi. Bentuknya seperti ini, prasasti Karangbirahi. Nah, prasasti ini ditemukan pada tahun 1904 oleh seorang kontrolir Belanda bernama L.M. Berkhout, ya. Ditemukan di desa Karangbirahi, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin, Jambi. Ditulis dalam huruf Palawa, ya, dan bahasa Melayu kuno. Isinya adalah kutukan maupun ancaman bagi siapapun yang hendak menentang atau tidak mau berbakti kepada raja. Nah, berikutnya, peninggalan berikutnya adalah Candi Biaro Bahal. Nah, ini adalah Candi Biaro Bahal, ya. Ini adalah peninggalan dari Kerajaan Sriwijaya. Candi Bahal atau Biaro Bahal atau Candi Portibi adalah kompleks candi Buddha aliran Vajrayana yang terletak di Desa Bahal, Kecamatan Padang Bolak, Bortibi, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara. Perjalanan sekitar 3 jam dari kota Padang Sidempuan, atau berjarak 400 km dari kota Medan. Nah, sekitar abad ke-11 ini dikaitkan dengan Kerajaan Panai, salah satu pelabuhan di Mesir, di pesisir Selat Malaka, yang ditaklukkan dan menjadi bagian dari Sriwijaya. Bangunan ini memiliki 3 bangunan, yaitu Biaro Bahal 1, 2, dan 3, di mana saling berhubungan dan terdiri dalam satu garis lurus. Biaro Bahal 1 ini yang terbesar, kakinya berhiasan papan-papan, sekelilingnya berukiran tokoh yaksa yang berkepala hewan, yang sedang menari-nari. Rupa-rupanya para penari itu memakai topeng hewani seperti pada upacara di Tibet. Di antara semua papan berhiasan itu ada ukiran singa yang duduk. Kalau di Bahal 2 pernah ditemukan sebuah arca Heruka, yaitu arca demonis yang merupakan tokoh wujud dari tokoh panteon agama Buddha aliran Mahayana, sekte Vajrayana atau Tantrayana. Heruka berdiri di atas jenazah dalam sikap menari. Pada tangan kanannya ada tongkat. Kemudian apabila Bahal 3 ini berukiran hiasan daun. Nah, candi ini diberi nama berdasarkan nama desa, ya, Bahal, Desa Bahal, ya. Kemudian selain itu nama Portibi dalam bahasa Batak berarti dunia atau bumi. Istilah serapan yang berasal dari bahasa Sanskerta, Pertiwi atau Dewi Bumi. Arsitektur dari bangunan candi ini hampir serupa dengan Candi Jabung yang ada di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Ini adalah Candi Muara Takus yang merupakan peninggalan Sriwijaya juga, ya.
Candi Muara Takus ini terletak di Desa Muara Takus, Kecamatan 13 Koto, Kabupaten Kampar, Riau. Nah, di dalam kompleks candi ini terdapat beberapa bangunan yang disebut dengan Candi Sulung, Candi Bungsu, dan Mahligai Stupa, serta Palangka. Para ahli berbeda pendapat terkait kapan candi ini didirikan. Ada yang mengatakan pada abad ke-7, 9, dan bahkan ada yang mengatakan pada abad ke-11. Meski demikian, diyakini bahwa Candi Muara Takus merupakan peninggalan peradaban Buddha dari masa kerajaan Sriwijaya. Para ahli juga menganggap bahwa kawasan berdirinya candi merupakan salah satu pusat pemerintahan kerajaan Sriwijaya. Oke, demikian video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share, serta komen bila ada pertanyaan. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.